Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Puji Tuhan atas berkat-Nya pagi ini. Di akhir pekan ini kita dapat bertemu kembali dalam kanal YouTube Verse of the Day edisi Sabtu 20 September 2025. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk kehidupan di hari yang baru ini. Bersyukur untuk penyertaan, pertolongan, dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Bapa, sesaat lagi kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dengan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya kami semua senantiasa dimampukan untuk mendengar dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-10. Firman-Nya berkata, "Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini adalah sebuah nasihat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk mengingatkan mereka bahwa mereka adalah hamba-hamba yang harus memiliki kerendahan hati, sekalipun mereka telah banyak bekerja bagi Kristus. Mereka tidak boleh beranggapan bahwa mereka layak menerima kebaikan dari Tuhan, atau beranggapan bahwa karena pelayanan yang banyak itu membuat Tuhan berhutang kepada mereka. Bahkan ucapan terima kasih pun tidak, sebab sesungguhnya mereka hanya hamba yang rendah dan tidak berguna. Tuhan Yesus berkata, "Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Bapak Ibu Saudara, mengapa para murid, termasuk kita sekalian sebagai murid-murid Yesus, disebut sebagai hamba-hamba yang tidak berguna? Kita disebut hamba yang tidak berguna karena dosa. Kita yang tidak layak, najis, terkutuk, bercela karena dosa, dilayakkan, dikuduskan, dibersihkan, ditebus dengan darah Kristus yang mahal di atas kayu salib, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang diberdayakan untuk melayani pekerjaan kudusnya. Hamba-hamba Kristus yang terbaik pun, sekalipun melakukan pelayanan yang terbaik, tetap saja harus mengakui dengan rendah hati bahwa mereka hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna karena dosa-dosa mereka. Dengan demikian kita melayani Tuhan bukan karena kita layak, kita mampu, atau kita hebat, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan bagi kita. Pelayanan adalah berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, sekalipun kita tidak layak, sekalipun kita memiliki banyak kekurangan dan kelemahan, tetapi Tuhan berkenan kita melayaninya. Karena itu jangan pernah menolak berkat atau kepercayaan untuk melayani Tuhan. Apapun tugas yang dipercayakan kepada kita melalui gerejanya, yang Tuhan beri bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, jangan menolak berkat itu. Banyak kali orang menolak untuk melayani di gereja karena kesibukan, karena tidak ada waktu, dan banyak alasan yang lainnya. Padahal sesungguhnya jika ia bersedia menerima berkat yang dipercayakan, memberi diri untuk melayani, pasti Tuhan akan memampukan dia untuk dapat melayani dengan waktu dan dengan segenap kemampuan yang Tuhan berikan kepadanya. Karena itu terima dan kerjakan pekerjaan pelayananmu dengan kerendahan hati, untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tetapi semata-mata
untuk memuliakan Tuhan, sebab Dialah yang layak menerima segala kemuliaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami untuk selalu bersedia memberi diri melayani-Mu melalui gereja-Mu. Biarlah setiap pelayanan yang Engkau percayakan, kami kerjakan dengan kerendahan hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan Verse of the Day hari ini. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Selamat mempersiapkan diri untuk beribadah dan melayani di hari ini maupun di hari esok. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.